Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Anggita Putri Pribadi. Saya di sini akan membahas mengenai dampak dari pandemi virus corona di bidang pendidikan. Dampak adanya virus corona berakibat krisis di berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain. Menekan penyebaran virus corona, maka pemerintah mengadakan program untuk melakukan belajar dan bekerja dari rumah. Nah, salah satunya adalah pembelajaran dari rumah ini dilakukan melalui online learning melalui berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Skype, dan lain. Dalam pelaksanaannya, banyak sekali para pelajar dan juga pengajar yang mengeluh dengan diadakannya online. Mereka merasa kesulitan dengan melakukan kegiatan belajar mengajar melalui online. Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya selama saya melakukan kuliah online seperti itu. Jadi ketika saya melakukan kuliah online ini, untuk masalah jaringan saya merasa aman. Kemudian untuk kuota, kalau untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan untuk diskusi melalui WhatsApp dan Google Classroom masih memenuhi, masih bisa lah. Kemudian untuk seperti diskusi, jujur saya sebenarnya agak sedikit kesulitan karena yang biasanya saya presentasi kemudian menjawab pertanyaan, menyanggah itu langsung tatap muka, tetapi ini harus dilakukan dengan mengetik seperti itu. Bisa voice note tapi kan tidak panjang seperti ketika kita tatap muka langsung, berbicara langsung secara gamblang, secara jelas. Tetapi kalau melalui ketikan dan voice note itu menurut saya kurang bisa memahamkan mahasiswa secara menyeluruh seperti itu. Jadi ini adalah hambatan yang saya alami. Kemudian dari teman-teman saya pun juga memiliki hambatan yang lain seperti masalah sinyal. Jadi ada beberapa teman saya yang dia tinggal di daerah pegunungan, daerah pedalaman, itu mereka merasa kesulitan jaringan. Sehingga ketika mereka diskusi itu mereka merasa terhambat dan tidak bisa maksimal. Selain itu, saya juga mendengar dari cerita tetangga saya yang anaknya masih usia SD yang dia mengeluhkan dengan beban tugas yang begitu banyak yang diberikan oleh gurunya. Jadi memang pelaksanaan pembelajaran masih normal seperti biasa dalam artian melalui online sesuai dengan jadwal, tapi bebannya itu lebih berat daripada pembelajaran seperti biasanya. Kemudian juga tugas itu tidak hanya diberikan ketika waktu di hari Senin sampai Jumat, tetapi juga di akhir pekan hari Sabtu Minggu itu mereka juga diberikan tugas. Padahal hari Sabtu dan Minggu itu waktunya mereka untuk beristirahat, untuk bermain, tetapi tetap saja diberikan tugas oleh gurunya seperti itu. Jadi ini sebenarnya juga sangat tidak baik, tidak sesuai lah, lebih tepatnya tidak sesuai dengan pembelajaran seperti biasanya. Karena kan di sini kita tidak libur sebenarnya, kita tidak libur, kita tetap melaksanakan sekolah, kita tetap melaksanakan pembelajaran, hanya saja melalui sistem online. Jadi ketika waktu tanggal merah ya tetap libur, ketika akhir pekan pun juga tetap libur. Itu tadi adalah cerita dari kesulitan yang dialami oleh saya, teman-teman, dan juga lingkungan di sekitar saya. Kemudian saya juga membaca dari beberapa berita online, ternyata ada masalah lain yang timbul selain kesulitan jaringan, kemudian kuota, dan materi pembelajaran yang terlalu berlebihan diberikan kepada peserta didik, yaitu adalah tidak adanya listrik dan juga jaringan TV. Jadi sempat Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim sempat kaget mendengar berita bahwa masih ada daerah yang belum terjamah oleh listrik dan juga sinyal TV. Jadi awalnya pemerintah memberikan solusi dengan menggunakan program online learning ini dengan berbagai aplikasi yang ada di smartphone, kemudian mendapatkan laporan berbagai keluhan tentang kesulitan mulai dari jaringan dan juga kuota. Kemudian Menteri Pendidikan membuat program baru yaitu melalui televisi, yaitu dari TVRI untuk membuat program TVRI Belajar. Dari pembuatan program TVRI Belajar ini pun juga masih ada keluhan seperti tidak adanya listrik dan juga susah sinyal televisi, yang ini membuat kaget Menteri Pendidikan.
Saya sendiri pun juga kaget ketika mendengar Menteri Pendidikan kita juga baru tahu kelihatannya dengan adanya kabar bahwa ada berbagai daerah yang mungkin belum terjamah oleh listrik dan juga kesulitan sinyal televisi. Karena ya kita tahu sendiri bahwa selayaknya seorang menteri seharusnya mereka tahu bagaimana kondisi masyarakat secara keseluruhan, lebih paham daripada masyarakat sendiri sebenarnya, seharusnya seperti itu. Namun kenyataannya mendengar berita dari beberapa berita online yang saya baca, ternyata malah menterinya kaget, ternyata baru tahu kalau ada beberapa tempat yang masih belum terjamah listrik, dan ini sungguh menurut saya sedikit mengecewakan, jauh dari harapan kami, bahwa program-program yang dibuat oleh para menteri itu harusnya sesuai tepat dengan sasaran, tapi karena pemahaman mereka yang kurang dengan kondisi realitas di lapangan, ini membuat terhambat program-program yang telah dicanangkan oleh mereka. Dari sini kita dapat melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh online learning saat ini itu juga disebabkan oleh faktor lain, seperti dari faktor kurang meratanya pembangunan, yaitu dibuktikan dengan kurangnya merata pengadaan listrik di berbagai daerah. Dan ini juga menjadi PR untuk Menteri ESDM sebagaimana menteri yang bertanggung jawab atas pengadaan listrik di berbagai daerah. Ini menjadi tanggung jawabnya dari Menteri ESDM juga, sehingga perlu adanya kerjasama juga terhadap dengan Menteri Pendidikan supaya adanya teknologi canggih ini dengan adanya smartphone itu bisa digunakan dengan efektif dengan diadakannya online learning seperti itu. Karena kita juga nggak tahu, mungkin setelah berakhirnya pandemi corona bisa saja Indonesia juga akan berencana membangun online learning. Entah itu tahun kapan kita nggak tahu, pastinya semakin berkembangnya zaman maka proses pembelajaran pun juga akan berkembang atau metodenya pun juga akan berubah. Dari paparan sebelumnya tadi kita bisa merangkum bahwa masalah-masalah yang dihadapi selama online learning itu sangat banyak sekali, mulai dari masalah kuota, kemudian susah sinyal di berbagai tempat seperti di daerah pedalaman juga daerah pegunungan, kemudian materi yang terlalu banyak dibebankan kepada siswa, dan kemudian juga kurang tepatnya sasaran yang diprogramkan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Diharapkan dengan berbagai hambatan yang saya jelaskan tadi, semoga bisa menjadi evaluasi untuk para pimpinan di atas, para menteri pendidikan dan juga para menteri ESDM. Ini penjelasan dari saya tentang pengaruh pandemi COVID terhadap di bidang pendidikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.